Tanah yang subur dengan hasil pertanian berlimpah, tampaknya tidak seimbang dengan harga handphone merek iPhone, dengan makanan hamburger, ayam berbumbu tepung KFC, dengan minum kopi di Starbucks. Jika penghasilan hanya mengandalkan hasil pertanian tradisional, hanya cukup untuk bikin alat komunikasi berupa kentongan bambu, bikin bangunan dari kayu sengon muda, dengan makanan berupa singkong dan gula merah. Haris Kui ini adalah tauladan bagi kaum milenial yang bersahabat dengan kearifan lokal. Mari kita simak dulu penolakan wanita lulusan SMP terhadap tawaran uang 1,5 juta berikut ini. Karena dia sudah dimabuk gaya hidup modern yang tidak bersahabat dengan hasil pertanian tradisi leluhur mereka. Kini ada masyarakat milenial yang hidupnya tergerus budaya asing. Guru di sekolah sudah tidak lagi mampu sepenuhnya menularkan kearifan lokal daerahnya. Karena apa? Dengar, harus sabar ketika sedang ngajar. Tugas mulia dan harus serba bisa, mendidik dan melatih yang dilakukan. Kaum ibu beranak 3 di video ini seusia Queenie dan Haris Kui. Suami istri lulusan SMP berikut ini sangat kontras dengan petilaku Haris Kui ini. Tentu saja sangat jauh dari pembelajaran dari gurunya. Host live TikTok. Emang gajinya berapa? Gajinya sebulan 1,5 juta. Aku boleh lihat dulu Coba isinya lihat dulu. berapa? Ya lumayan lah kak, gaji 1,5 juta juga. Plus inilah plus amplop merah. Kalian ngeremehin saya ya? Maksudnya? Enggak. Saya dapat kayak gini sehari bisa. Itu Kearifan lokal bisa membuat masyarakat sekitar sangat bahagia karena hasil panen dan ternak berlimpah. Namun kebahagiaan itu kadang terganggu dengan magnet informasi dari media sosial berupa lampu kerlap-kerlip diskotik dengan minuman alkohol bermerek luar negeri, menyisihkan minuman madu liar, susu kuda liar bercampur kolang kalin, atau tuak dari pohon aren yang menyegarkan. Akhirnya burung yang indah di alam diburu berlebihan hanya untuk dijual paruhnya, atau hanya untuk diambil bulunya. Habitatnya dirusak. Bahkan pengamanan alami tak mampu lagi melestarikan kehidupannya. Yang musnah bukan hanya burung, tapi tatanan kehidupan lainnya seperti yang akan kita kupas berikut ini. Burung gagak, burung hantu, burung ketilang, burung elang hingga burung rangkon, yang sesungguhnya penyeimbang alam. Burung penyebar benih tanaman, penghasil pupuk alami, pembasmi hama tanaman, sudah tidak berdaya lagi. Mari kita lihat perjuangan burung rangkong berikut ini. Adalah burung rangkong. Burung ini memiliki sebuah tradisi unik dan sekaligus mengerikan selama musim kawin, di mana setelah mereka menemukan sarang yang pas, sang betina mulai membuat dinding dari tanah yang dibawa oleh pejantan untuk memenjarakan dirinya sendiri. Setelah itu, sang betina mulai mencabut bulu-bulunya untuk membuat sarang yang nyaman untuk anak-anaknya, menyisakan lubang kecil untuk menerima makanan. Sang betina memenjarakan dirinya selama 2 bulan. Selama itu pula sang pejantan bertanggung jawab menyediakan makanan untuk keluarganya. Setelah sang anak sudah cukup kuat untuk bertahan hidup, sang betina mulai memecahkan penjara lumpurnya dan bersatu lagi dengan keluarganya. Tradisi ini dilakukan untuk melindungi generasi berikutnya dari ancaman predator. Itu besarnya kira-kira lebih besar daripada ayam jago Bangkok. Paruhnya besar dan adanya di lokasi ini. Tetapi tidak setiap bulan, hanya pada musim-musim tertentu saja dia pergi dari laut menginap di sini. Ini tempat tuh suaranya. Harusnya kita pergi ke sana, tapi ini dipagar. Kita tidak bisa lewat ke sana karena dipagar. Ada suara burungnya ya kan? Seharusnya semua generasi muda diajak untuk memelihara alam dan kearifannya, agar berperilaku seperti Haris Kui yang tidak melepaskan budaya daerahnya. Di situ adanya. Haris Kui dan Queenie contoh milenial yang cinta kearifan lokal.
Kontras dengan generasi muda milenial yang tergerus budaya asing. Mari kita simak video berikut ini sebagai gambarannya. Satu orang 1 juta. Jadi kayak gitu bang. jadi berapa? Enggak, udah itu tawaran abang kan? Jelas. 1,5. 1,5 aja udah 3 juta, 4,5. Udah 5 juta bagi 3 kalian. Oh, bagi 3 juta, bagi 3. Iya. Ya udah, terserah kalian mau berapa. Orang 1 juta, 1,5 juta satu orang. Enggak sih bagiku. Berapa enggak? Udah berapa? Kalian mau berapa? 5 juta pas satu orang. Karena Janganlah, kalau denger dulu, kalau 5 juta satu orang kalian aja udah gini udah 15 juta. Itu terlalu banyak banget lah bagi ya, kalau kalian. mau ya mau, ayo. Kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu kan. Padahal perjuangan orang tua sudah maksimal mendidik ajaran agama sejak balita untuk salat dan hidup sederhana. Tapi media sosial lebih mendominasi untuk mempengaruhi sebagian besar penduduk desa dan kota. Adab memelihara, lancarnya, jalanan saja sudah rusak hingga ke desa kecil akibat desakan kebutuhan. Deh. Nah itu tuh. Suara solawat dan suara dakwah dari masjid dan mushola hampir tidak ada kekuatan menyentuh hati sanubari. Padahal, lahan kosong begitu luasnya, mengapa harus menyimpan barang mempersulit orang lain yang mau lewat? Jawabnya kepekaan sosial mulai luntur karena tekanan kebutuhan hidup yang tinggi. Stop. Rusaknya peradaban bukan hanya melibas pertahanan pelestarian burung rangkong saja. Tata krama menjaga lancarnya jalan hingga jual harga diri terpaksa dilakukan. Sehingga hanya menyisakan celah lubang yang sangat kecil. Beberapa bulan kemudian, sang anak mulai keluar dari lubangnya yang sempit. Kalau sang anak saja sulit untuk keluar, lalu bagaimana dengan sang ibu? Sebelum keluar, ibu rangkong terlebih dahulu mengikis tanah liat yang menutupi lubang tersebut, sehingga lubang menjadi lebih besar. Sang ibu mulai keluar dari lubang dengan bulu barunya yang telah tumbuh kembali. Dan ini untuk pertama kalinya, ibu rangkong melihat alam bebas setelah beberapa bulan terakhir. Burung rangkong sudah hampir musnah karena keserakahan hidup manusia pada umumnya. Demi kendaraan mewah, demi makanan bergengsi yang tidak mungkin bisa dibeli oleh hasil tani tradisi. Mari kita kaji pergaulan generasi muda lewat TikTok berikut ini. Pamit heula teh Ica sang hai. Hai, pelangi, edan pelangi. Nilai positif dari konten Inces di TikTok diantaranya sering bicara soal religi, seperti niat jika setelah umroh dan ibadah haji, tidak akan buka dan lepas hijab. Belakangan mencuat wacana ingin menghapus tato yang ada di tangan dan tubuhnya. Kali ini Inces mengingatkan waktu salat duhur. Teteh lucu, ada keluar bukan Sri Mulat. Hauknya. Hayang. Alas ya naon dirasa. Thank you Bang Muhammad, thank you. Yang mau sholat Jumat lagi. Yang mau sholat zuhur sok heula. Sok sholat heula. Tuh dihapus gitu. Iya, cuman mau nanyain aja. Kalau dihapus tuh ngebekas apa enggak? Asa ngilu karena ngilu, anak-anak ngilu. Itu pengen gue hilangin, pengen dioperasi dan hilang selamanya, insya Allah. Yang penting, kalau kalian lihat orang bertato atau kalian lihat orang yang baru gabung tap-tapnya. Namun konten TikTok Inces itu tergantung lawan bicara. Kadang pembicaraannya sangat gaul sekali seperti dialog berikut ini, di sisi lain cukup menghibur bagi beberapa kalangan, tapi ada yang merasa mepet-mepet imajinasi vulgar. Namun tergantung lawan bicara. Artis ini maju. Mau main-main dulu nggak sama aku bang? Main apa tuh? Iya abangnya ganteng-ganteng ih.
Biasa, Bang. Yang paling ganteng yang mana coba? Semuanya kayaknya gedong-gedong deh. Kerja sama kita, jadi aku mau nawarin kakak kerja sebagai host live TikTok. Emang gajinya berapa? Gajinya sebulan 1,5 juta. Aku boleh lihat dulu Coba nggak isinya lihat dulu. berapa? Ya lumayan lah kak, gaji 1,5 juta juga. Plus, inilah plus amplop merah. Kalian ngeremehin saya ya? Maksudnya? Enggak. Saya dapat kayak gini sehari bisa. Itu 1,5 juta loh kak. Aku nggak Gratis butuh lagi. uang ini. Makasih ya. Kalau mau bercanda bilang dong. Itu adalah wanita yang sudah jadi korban tergerus budaya hidup mewah dari luar lingkungannya. Adapun 3 orang anak milenial berikut ini merupakan wanita yang benteng pertahanannya cukup kokoh. Tapi karena rayuan hidup mewah, akhirnya luluh juga. Seharusnya bang, cewek itu dijaga. Gak dirusak. Cowok apa kayak gitu masa mau rusak cewek? Kami kayak gampang kan bang, dibayar langsung Mau gitu. Ya kan abang coba untuk ya udah gitu. Coba untuk ya mana tahu kan mau gitu sih intinya. Penolakan demi penolakan dari cara kalimat halus hingga kalimat kasar sudah dilakukan oleh 3 wanita remaja ini. Namun ketika bicara uang jutaan mereka luluh. Padahal 3 remaja ini rasionalnya semula sangat kokoh, kok bisa berubah pikiran? 4,5. Udah 5 juta bagi 3 kalian. 5 juta bagi 3. Iya. Ya udah terserah kalian mau berapa. Bang, 1,5 juta satu orang. Enggak sih bagiku. Berapa nggak? Udah berapa? Kalian mau berapa? 5 juta pas satu orang. Karena Janganlah kalau denger dulu kalau 5 juta satu orang kalian aja udah gini udah 15 juta. Itu terlalu banyak banget lah bagi ya, kalau kalian. mau ya mau, ayo. Kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Kita lanjutkan dengan wanita yang sudah jadi korban berikut ini. Yang sesungguhnya wanita ini cukup baik dan dopan. Akhirnya hatinya menangis. Itu aja kak, santai dulu aja. Ayo kita ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik gerak. Apa neng? Ini naon di kamera? Itu biasa tuh mereka resek. Yang di kamera-kamera. Santai. Jadi kan Iya santai. Tapi kesini jadi kayak gitu. Kenapa? Pusing aku. Neng kalian. Enggak, kita mau ngobrol. Ini dulu. Mau ngomong baik-baik, Kita ngobrol. Nah, ya mungkin saat ini abang lagi naik gitu, makanya abang ngajak kalian gitu. Kalau kalian memang mau, ya udahlah, yuk. Abang orangnya sebenarnya malas basa-basi sih sebenarnya. Kalau kalian memang mau, ya udah, ayo. Karena pun ya udah kalian minta berapa lah, itu dulu lah sih intinya. Kalau kalian memang coba kalian rembuk dulu lah bertiga berapa. Oh ya, dengar dulu. Kan masih PW. Masih lah. Masih lah. Ya udah, kalian nggak usah marah ya kan abang. Kayak gitu bang. Jadi berapa? Enggak, udah itu tawaran abang kan? Jelas. 1,5 aja udah 3 juta, 4,5. Udah 5 juta bagi 3 kalian. 5 juta bagi 3. Iya. Ya udah terserah kalian mau berapa. Bang, 1,5 juta satu orang. Enggak sih bagiku. Berapa nggak? Udah berapa? Kalian mau berapa? 5 juta pas satu orang. Karena Janganlah, kalau denger dulu kalau 5 juta satu orang kalian aja udah gini udah 15 juta. Itu terlalu banyak banget lah bagi ya, kalau kalian. mau ya mau, ayo. Kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu kan. Lagian kan kami masih perawan gitu. Kalau tadi kami nggak perawan tadi ya nggak apa-apa lah. 100.000 pun jadi. Ya udah ini lama ya. Kalian nanti pulangnya jam berapa? Mau pulang jam berapa kira-kira? Malam sih kok kami. Malam. Jam 12. Jam berapa? Jam 12. Jam sekolah jam 11. Ntar abang cek dulu ya saldo abang berapa. Gak bisa kurang lagi. Saya nyewa hotel aja udah berapa. Ini mau kayak gimana? Mau langsung apa kita ke Indomaret dulu? Ini kalian mau pakai atau enggak? Pakai lah. Oke. Pakai nanti bisa mandul. Ya udahlah, ya udah. Ini sekarang berapa? 15. Kurang. 15 juta satu. 12. Nah, ada turun 3 juta ya. Gila kali kalian tarifnya. Banyak. Kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Cari aja lain. Sini pun banyak cewek-cewek yang nggak perawan pun banyak. Ya udah berapa? Fixnya berapa lah? Udah yuk lah, yuk. 12. Kami turunin 12. 12. Tapi nggak usah pakai ya. Pakai lah.
bang. Pakai. Pakai lah. Ya udahlah. Ini langsung aja. Ini di sini abang mau tanya, di sini hotel di dekat-dekat sini di mana? Sana. Semua terkesima saat Queenie bilang suamiku ke Haris Kai. Netizen TikTok banyak yang komentar positif agar Haris Kai segera menikahi Queenie. Lucunya lagi Haris Kai minta agar Queenie mengulang kata suami. Terus kenapa tahu ya guys? Keceplosan. Katanya nikah, udah nikah. Thank you guys, thank you. How old are you, Basan? I'm 42 guys. Ruangan komentar dibanjiri dukungan tentang ucapan Queenie itu. Tujuannya agar Haris Kui segera mempertimbangkannya. It's okay. They can speak with me Indonesian language. I have someone translate. Kearifan lokal dan ilmu religi adalah benteng pertahanan yang paling ampuh untuk melawan serbuan budaya asing dan hidup mewah bahkan glamor itu. Makanan ginger, daun singkong, ubi jalar, madu alami, gula aren dan kopi pahit salah satu budaya yang harus dilestarikan. Sejak kecil balita harus diajak gaul dengan peradaban kearifan lokal. Ah, mana? Mana yang berantem? Cinta Queenie dan Haris Kui yang menjunjung tinggi moralitas harus terus jadi model tauladan generasi muda. Kearifan pada budaya lokal tercermin di dalam kisah cinta mereka, budaya mancing, berbahasa daerah, bahasa asin. Sopan santun ada dalam kisah Haris Kui dan Queenie. Jilanya duduk. Terus. Maam gitu bilang dong. Maam gitu. Sambil teriak, maam gitu. Tak ingin berhenti di sini karena cinta abadi penuh pengorbanan dimanja oleh cinta terus mengayumi. Kuasa cinta ini takkan pernah pudar menembus kisah tak terikat oleh waktu. Scream Queenie berdua jadi satu melangkah bersama tanpa tahu arah. Cinta yang abadi nyanyikan dengan cinta yang melukan ini kita berdua bersatu. Scream Queenie takkan terpisah. Cinta ini mengalah. Cinta ini memahami. Mata cinta abadi nyanyikan dengan cinta dalam pelukan ini kita berdua bersatu. Screen Queenie takkan terpisah. Cinta ini mengalah. Cinta rindu Harisku yang Queenie bersatu. Tak boleh ada rasa kecewa, tak ingin berhenti di sini karena cinta abadi penuh pengorbanan dimanja oleh cinta terus mengayumi. Kuasa cinta ini takkan pernah pudar menembus kisah tak terikat oleh waktu. Scream Queenie berdua jadi satu melangkah bersama tanpa tahu arah. Cinta yang abadi nyanyikan dengan cinta yang melukan ini kita berdua bersatu. Scream Queenie takkan terpisah.
atau cinta abadi. Nyanyikan dengan cinta dalam pelukan ini, kita berdua bersatu. Sekuyung ini takkan terpisah.